Politik itu kejam. Udah bagus-bagus dipang, malah ke sebelah. Ente nih. Halo, welcome to The Sunday Project dalam program Di Atas Nalar episode 1. Episode 1 kita udah kedatangan satu tamu yang spesial banget, umurnya masih 30, ya Pak ya? Sama Bu. Faldo Maldini. Thank you, Sunday Project, mantap. Kita akan ketemu tahun berapa? 2014 ya? 2014, 6 tahun, 5 tahun lalu lah. Tapi gue udah tahu lo dari 2011. Ya, gue tahu lu dari Udah, gak usah dipaksa. 2014. Jadi dulu beberapa orang mungkin setuju lah kalau kita ngeliat Faldo tuh udah punya feeling nih orang kayak bakal jadi seseorang. Kita bakal sering deh dengar namanya di jangka panjang lah ke depannya. Ya. Tapi lo sendiri nyangka nggak sih kalau lo ada di titik ini secepat ini? Enggak sih, maksud gue sih ini apa yang gue dapet hari ini dia jujur di luar ekspektasi gue ya. Maksud gue dikenal banyak orang, terus juga sampai sejauh ini, terus juga gue juga merasa gue kayak mayoritas orang Indonesia lah. Tapi jujur ini di luar ekspektasi gue merasa Tuhan baik banget sih. Terus juga teman-teman mungkin ada yang, ya gue yakin teman-teman yang udah kenal gue dari lama sih udah tahu Faldo mah memang gitu. Faldo mah memang gitu. Dalam artian lo kadang masih bersepakat sama gue, kadang-kadang lo nggak bersepakat sama gue gitu. Dan pada akhirnya ketika lo tahu cerita di balik layarnya kan, ya ada banyak hal yang sebenarnya kita tuh sama-sama sepakat gitu. Tapi kan dalam jalanin hidup, mau profesional, bisnis, apalagi politik, jalan hidup gua kan, jadinya pasti ada back end story yang mungkin nggak bisa diterima banyak pihak. Ya, jadi zaman berubah cepet, Dip. Tapi sekali lagi kalau gua ngelihat ya suka nggak suka dari dulu sebenarnya banyak sih anak muda di politik. Tapi kan kita harus fair. Menurut gua bilang ekosistem kita di politik hari ini mungkin nggak secepat teman-teman growth kalau teman-teman gabung ke startup atau teman-teman gabung ke consulting atau mungkin gabung di gabung di dunia profesional. Jadi ya gue lagi bikin jalannya aja sih, mudah-mudahan berhasil. Tapi lo tuh dari kuliah kan lo ketua BEM, Mapres gitu. Aduh, ampun kita bos. Lo memang punya interest dari lama untuk kayak berorganisasi dan langsung ke pucuk pimpinannya. Memang lo tuh kan selalu kampanye berarti lo dari kuliah. Iya. Dari SMA atau SMP? Gue pada akhirnya jadi percaya ya bahwa yang namanya leadership atau apapun itulah ya, kayak bisa organize, manage, itu nggak gifted but trained. Jadi itu dilatih sih. Jadi gue kan memang dari ya kalau untuk orang-orang kayak lu dan kawan-kawan lain yang udah kenal gue dari lama ya, ngelihat Faldo debat misalnya, pasti lu udah bilang ya si Faldo mah dari tahun 2010 juga udah debat gitu. Jadi ya itu kerjaan dia sehari-hari, tiap tahun debat. Bahkan mungkin anak-anak UI juga yang sempat nonton nih, mungkin teman-teman kita juga, itu gue Iluni juga ikutan kan, dan itu debat. Iya kan, jadi tiap tahun gue tuh bertarung sebenarnya. Makanya memang gue tuh mikir kayak Faldo ini tiap kali dia lagi nongol tuh ada aja ya gitu. Iya, jadi memang kalau gue sih sebenarnya gini dia, gue tuh sejak beres dari organisasi kan gue jadi pegiat komunitas ya. Gue punya komunitas waktu itu pulang dari UK sambil bisnis, namanya pulangkampung.com, itu sekitar 30.000 kok membernya. Kita bikin banyak social project, bikin masjid, ngasih bantuan, pelatihan, orang kuliah ke luar negeri kita cari mentornya, macam-macam lah. Terus juga sambil bisnis tuh. Nah tapi macam-macam deh. Gua tuh bisnisnya retail justru. Jadi gua kayak jualan panci, jualan apa. Ada juga bisnis usaha gua sama teman-teman dari UK waktu itu relate sama major gua physics. Gua kan fisika ya. Guys, gua tuh fisika. Gua bukan ilmu politik ya. Gua bukan ekonom nih ya. Nah, jadinya bahkan di UK pun gue juga masih fisika loh, by the way ya. Anak imperial. Iya, jadi itu sekolah teknik. Yang nggak play. Saking kebablasannya gue di BEM ya. Terus gue juga jadi ketua PPI juga, kuliah keteteran.
waktu itu kan anak sains. Lo tau gak sih opsi karirnya apa? Gue kan sering ngeledekin ya, paling kita nih satu fisika UI ini paling jadi guru bimbel ini kita gitu kan. Maksudnya jadi saintis di Indonesia susah lah bos. Ya kan, budget riset 0,7% dari APBN, ABCD. Nah jadinya gue itu waktu kuliah sebenarnya offeringnya direct PhD. Kan banyak tuh anak-anak kan yang Embrace PhD. Gue kan Embrace, bukan MSc kayak lu. Nah jadinya ada beberapa opportunity lanjut sekolah. Nah ini nih, pulang ke Indonesia pengen nikah. Ya udah pengen nikah ketemu duit. Iya baik, selesai sudah kan. Akhirnya berbelok gitu. Jadi kalau gue boleh cerita, gue itu masuk politik itu umur 25. Berarti 25. Pas lalu balik ke itu? Iya pas balik gue langsung gabung partai. Ya karena dengan kesadaran oke. Tapi gue nggak main di bisnis yang apa ya, yang gede-gede lah. Suka retail ya, karena suka dagang ya. Padang namanya, pandai dagang. Gue full time politician. Ya jadi kerjanya politician tuh dua doang Dip, kalau menurut gue. Satu campaign, yang kedua ngeran government atau kalau elected jadi legislatif, ya dia jalanin perannya. Menurut gue dua itu doang tuh. Kalau seandainya dia nggak kepilih, ya dia harus campaign lagi. Elected jadi legislatif. Tapi sekarang ini kan lo berarti lagi sibuk mempersiapkan diri untuk pilkada. Yes. Ya kan? Yes. Cagup nih ya Pak. Insya Allah. Banyak sih pasti yang ngomong buru-buru amat sih Dok. Iya, ambisius. Terus juga lu Faldo lu nggak sabar, lu udah tau lah di sini lu harus santri urut kacang gitu kan. Terus apa? Lo biasanya nanggapinnya pakai apa? Gini sih, gue mau balik lagi ke apa yang gue bilang tadi. Mungkin di sini gue mau jawab ya. Sama orang bilang ambisius, tapi ketika kita di luar misalnya gitu, kita lihat kan di sana itu kan core mereka bergerak itu kan mereka punya ideas, otaknya gitu. Dan lo lihatlah di Birmingham tempat lo studi, di London tempat gue studi, ya kan? Itu banyak banget orang-orang pinter itu yang didorong dapat tempat gitu loh. Lo bayangin berapa banyak lapangan kerja yang akan terbuka kalau pabrik banyak coba. Ya kan, kita nggak rebutan lagi gitu loh. Terus kita juga bisa punya ya transfer teknologi itu nggak sekedar wacana lah gitu loh. Jadinya gue merasa kebetulan gue dapat opportunity ini ya, dan gue ngerasa inilah bentuk payback gue. Gue dari 2015 masuk politik itu semuanya gue kerjain gitu. Lo bayangin ya, tukang catat, tukang angkat kursi, ya tukang live streaming, ya produksi ketika sendiri. Ketua umum pidato itu ya, gue berdiri di depan tuh. Dulu tuh belum IG Live belum bos, Periscope dulu kan, ya kan, Periscope aja sekarang juga masih fail kan, ya nggak tahu kan, mungkin sebagian Periscope kan, Twitter Live kan, nggak ada Facebook Live bos, di tengah lapangan pidato ketua umum, pejabat tuh lu tahu betapa sulitnya mencerna pidatonya kan, dan gua panas-panasan ya. Siapkan naskah pidatonya, fotokopi, bagi-bagi. Gue punya keresahan terkait budget di politik. Kalau di profesional lu jelas kan, lu dapat take home pay berapa, ini berapa. Lu tahu nggak gaji bupati, gubernur berapa? Gaji cuma 6 juta, duit yang dia kelola triliunan. Make sense kan? Nggak make sense, gitu kan? Maksud gue, temen gue nih bupati nih keren banget, menerima Bung Hatta Anti-Corruption Award, ya. Top banget lah, tau gak lu gaji pensiunnya berapa? 1,3 juta bos. Uang yang udah dia kelola ratusan miliar, PAD dapatnya sekian. Ini kan problem, bagi gue ini problem. Maksud gue orang ngabdi sih boleh ya, tapi lo jangan kejam juga sama orang-orang yang lo titipkan amanah itu gitu loh. Maksudnya nggak akan ada meritokrasi di situ. Oh ya, politik pengabdian, setuju gua. Tapi pengabdian jangan sampai ketika mereka nggak dapat apa-apa, kena korupsi bos. Jadi kenapa berrompi orange itu bagi gue ini udah sistemik aja gitu loh. Karena lo nggak fair gitu loh. Nah itu yang menjadi keresahan gue. Bukannya gue pengen politisi punya duit banyak ya, nggak juga gitu. Politisi kan apa namanya ya pasti pengen ngabdi. Tapi kalau memainkan narasi itu, tapi kan orang-orang tuh punya persepsi bahwa ya mungkin ya namanya gajinya mungkin dikit, cuman pada kenyataannya kan namanya tunjangan dan lain itu banyak ya? Iya tapi kan habis bos. Dan lu tanya deh bupati wali kota itu
kadang-kadang 3 bulan baru dapat. Ini kultur style ini tanam paksa ini, lu kerja rodi parah betul ini. Maksud gue, dan mereka punya tanggung jawab ke puluhan ribu orang, ratusan ribu orang. Sebenarnya ini lu kerja waktu ya, jadi lu jangan pernah membayangkan jadi presiden di Indonesia umur lu 30-an. Karena aturannya 40-an. 40 minimum. Ya, jadi lo punya cerita, oke, anak muda mengisi masa depan Indonesia aja sedikit makan lah. Konstitusinya 40 tahun kok. Iya kan? Terus itu juga lo perjuangin kan waktu itu. Iya, dan gue telat. Umur gue kurang berapa hari, Bos? 1 hari, Bu. Cuma dengan diundurnya itu jadi. Iya, makanya gue kurang 1 hari. Lo bayangin 1 hari itu apa yang bertambah dari tubuh gue? Selain jenggot gue tambah 1 mm gitu loh. Apa perkembangan? Apa signifikansinya sih? Tapi ini lo berarti belum mulai kampanye kan? Atau baru Udah mulai campaign lagi. Sebenarnya kita udah mulai campaign sejak Oktober tahun lalu, ketika gue memutuskan pindah kan. Tapi stop gara-gara digagalkan MK usia. Terus maju bupati, Covid, berhenti lagi dong kampanye. Semua orang mati gaya. Jangankan politisi, pengusaha aja mati gaya. Gue tuh mau ngaitin tadi sih tentang perpindahan lo dari PAN ke PSI. Habis itu lo kan juga turunnya itu ke Sumbar. Ya. Pasti tuh ada perubahannya tuh luar biasa nggak sih di tempat lo akan kampanye nanti melihat lo dulunya. Sama nggak kalau seandainya gue tanya ke kawan-kawan profesional, misalnya udah pernah jadi VP di bank besar, tiba-tiba disuruh jadi kepala cabang di bank kecil gitu misalnya. Ya maksud gue kan ini kan sesuatu yang bener-bener agak-agak ya, berlawanan aja gitu. Menurut gue maksudnya nggak make sense kan? Iya, maksudnya kalau lo dari ya maksudnya dari partai A ke B yang which is dia masih sekubu atau masih mirip-mirip, ini kan yang bener lo dari nanti sih Pak ekstrim ya, ujung ke ujung nih ya, satu nih konservatif nih ya, satu lagi di ujung kiri nih gitu kan. Itu tuh Sumbar, kalau di DKI mungkin orang masih open lah atau apa. Iya, jadi kalau di Sumbar respon orang tuh sekarang gimana? Iya, gini sih, gue sih selalu bicara gitu. Gue bilang gini, kalau seandainya nih ya, kalau pakai cara berpikir kita biasa politik, gue nggak menafikan pasti kita pengen menang dong. Ya maksud gue, namanya pindah. Lo pindah misalnya tadi ilustrasi gue gini lah. Apa namanya? Ilustrasi gue ketika lo jadi VP di bank BUMN top di Jakarta. Lo pasti pengen jadi director di bank lain, at least director, at least VP lah, sama lah, yang size-nya sama gedenya. Tiba-tiba gua nih ibaratnya jadi kepala cabang bank perkreditan Nagari di Sumatera Barat gitu loh, Bank Nagari misalnya. Itu kan gak make sense. Lu nyari apa gitu? Tapi gue percaya Dip, ini urusan elit. Gue percaya ini urusan elit. Maksud gue warga tuh cuman peduli urusan mereka ya. Dan elit ini size-nya ya berapa sih Dip? Orang yang peduli sama partisanship itu berapa sih? Ya kan? Justru dengan teknologi yang makin kebuka sekarang gue ngeliat orang-orang yang rasional mulai rise. Ya. Itu di Sumbar. Iya, apalagi Sumatera Barat, Bu. Sumatera Barat itu orang paling rasional loh. Lo coba cek aja. Walaupun gue pengen bilang gue hormat sama semua partai politik, gue nggak pengen ngomentari partai politik karena sesama bus kota dilarang mendahului. Nah tapi di sisi lain gue mau bilang bahwa ketika kita ketemu warga nih, gue udah turun ke warga itu mungkin ada berapa? 1.500 ada gitu, 2.000 titik ya. Gue nggak pernah kena usir loh. Maksudnya, woi kapil, alhamdulillah nggak pernah loh. Maksudnya orang Sumbar nggak segitu banget gitu loh. Dia ketika orang sana, gue orang sana, ketika gue bisa beberapa bahasa mereka gitu loh, dan so far ya ini asumsinya ya, wah ini partai yang bla bla bla. Gue lama-lama berpikir justru elitnya yang nggak bener gitu loh, berusaha menggiring kita ke perdebatan yang sebenarnya warga tuh nggak butuh itu. Gue punya kecintaan sama Sumatera Barat ya melebihi dari urusan elit ini. Gue punya kecintaan sama Indonesia melebihi urusan Jokowi Prabowo. Itu sih, jadinya bagi gue sih berharap ya ini mungkin cukup bikin shock bagi beberapa orang, but ini adalah realita yang harus kita face, harus kita hadapin gitu. Dan kalau lu nggak siap telan,
Gak apa-apa, sabar dulu, kasih kesempatan. Ini bakal banyak nih, ya. Yang aneh-aneh dan yang lucu-lucu ini bakal banyak gitu loh. Belum juga mulai. Gue jujur aja, guys. Mungkin lo ngira apa ya? Gue udah seneng. Bagi gue, Dip, gue ini belum jadi barang. Launching aja belum. Pre-launch aja gue belum. Iya, baru kemarin masih testing aja gue mah gitu loh. Umur gue masih 30 tahun, Bos. Sama kayak lo pada gitu loh. Ya masih banyak opportunity lain. Tapi once kalau ada momentum, sama kayak di profesional dong. Ketika lo ada kesempatan jadi C-level, lo kejar gitu. Tapi ya dengan cara lo tahan sama konsekuensinya. Oh, ngomongin COVID, kan lo mau kampanye nih. Ya. Sekarang gimana kampanye COVID itu ngapain, Pak? Enak bos, kampanye COVID. Iya, nggak perlu banyak-banyak. Gua jujur happy sekali karena harus menggunakan medsos. Dan alhamdulillah sih gue ngerasa kita ngelola medsos dari awal. Bagi gue COVID ini mempercepat banyak hal yang diperkirakan terjadi lebih cepat. Benar. Misal kayak Zoom meeting, misal kayak karena keribetan yang nggak perlu ternyata bisa effectivity kan, banget. efisien kita jadinya gue merasa dalam hal ini kita mungkin akan turun ke bawah, tapi pasti pakai protokol kesehatan. Maksudnya gue juga nggak mau jadi role model yang malah membuat suka nggak suka kan. Ya ketika lo pengen tanggung jawab tertentu, lo pasti punya konsekuensinya lah. Lo nggak bisa ngambil enaknya doang gitu. Nah jadi ketika COVID ini kita mungkin akan optimize di menyapa orang secara virtual. Lu bayangin ya, ini lucu banget. Kemarin gue deklarasi didukung partai. Tau nggak? PKB. Lu tau nggak berapa yang nonton per hari ini? 30.000. Lu bayangin kalau gua ngumpulin orang 30.000, ya kosnya berapa coba? Ya kan? Anda mengerti sekali kan? Sepertinya Anda sering main di politik juga nih kayaknya. Lanjut Pak. Nah, jadinya apa ya? Gua ngerasa sih COVID ini mencari orang yang adapt, termasuk sistem ekonomi, governing system. Ya kan kita ngelihat beberapa orang yang kalau nggak adaptif pasti ketinggalan. Dan lo nggak bisa nolak ini. Orang udah move semua. Nah makanya Dip, gue yakin ya di sisa waktu tersisa ya tiada hari tanpa Zoom meeting kalau sekarang, karena Zoom meeting itulah momen kampanye. Gue tuh terinspirasi dari iklan sedot.wc, tau nggak lo? Iklan sedot.wc itu kan di tiang-tiang itu. Kalau seandainya WC lo mampet, lo tinggal telepon nomor itu kan. Nah nomor handphone gue taruh di baliho. Yang di sini nih? Iya ini yang ini nih. Ini warganya WA gua nih. Pak, ini bagaimana Pak? Ini bagaimana new normal ini gimana Pak? Gitu-gitu. Pak, ini bagaimana? Ya makin banyak lah ya undangan nikahan, undangan saksi nikah, undangan meninggal. Ya saksi kan tetap butuh bos. Ya itu live streaming kan, iya kan? Gue main, alhamdulillah kita punya Instagram follower, Facebook follower nggak dikit-dikit amat gitu. Walau ya itu kan karena teman-teman semua. Terima kasih telah memfollow saya ya, sehingga saya tidak bisa endorse apa-apa. Gue udah pancing-pancing nih, nggak ada nih brand sarung nih. Hah? Tapi YouTube lu kan udah bisa. Udah, tapi kan itu cuman buat happy aja deh. Mudah-mudahan lah nanti ya YouTube tuh juga lucu ya. YouTube, gue sekarang banyak Facebook sih by the way. Oh iya. Facebook karena di daerah lebih banyak Facebook Live. Lo bayangin ya, gue itu bikin Zoom meeting sama Kades hampir tiap hari. Lo bayangin Kades itu ikutan Zoom meeting itu ngerasa kayak masuk TV. Siapa yang mau dengerin Kades coba? Gak ada kan, guys? Gak ada kan? Ya orang kan selalu ngomongnya siapa, tapi alhamdulillah Kades tuh bagi gua ya, Kades itu top. Kenapa? Orang nikah dia ngurusin, orang cerai dia juga, orang lahir dia ngurusin, orang mati dia juga. Orang lapar deh. Presiden pidato nih di istana, orang besoknya tuh langsung ke rumah Pak Kades loh. Nanya ya? Iya Pak, itu presiden ngomong itu. Waduh apa gitu kan? Saya belum tahu. Mereka itu frontliner gitu loh. Terus juga gua makin lama semakin di Sumatera Barat makin banyak belajar. Misalnya tentang rendang. Kemarin kan lagi viral kan rendang kan karena Gordon Ramsay kan. Gua kebetulan seminggu sebelum itu gue lagi bikin banyak video nih bahas sejarah saya. Iya, gue bahas konten rendang gitu. Ternyata rendang itu dagingnya melambangkan apa, bumbunya melambangkan apa, kelapa santannya melambangkan apa, itu tuh ada semua. Termasuk
seni dan musik gitu kan. Gue kemarin bahas di Instagram gue tentang Gumarang, orkes Gumarang yang udah nyanyi kemana-mana dipakai Bung Karno. Ya kalau seandainya kita lihat nih sebenarnya Minang nih kaya, Sumatera nih kaya. Gaya-gaya K-pop sekarang ini dulu Gumarang udah melakukan. Dan kuliner So why kita meninggalkan kan itu ada, gitu loh? Kuliner kan juga kan ada. Iya, kuliner, rendang, banyak lah gitu. Jadi gue merasa Sumatera Barat itu kaya sekali, Dip. Dan kita ini harus hijrah, guys. Saya mau nanya lagi nih. Apa tuh? Role model. Kalau di Indonesia yang lo kalau lihat sosoknya terus lo ngeliat tuh gue pengen gitu. Kenapa? Gue mungkin banyak ya. Tapi kalau Yang mungkin familiar lah dari teman-teman ini kira-kira. satu orang dong. Siapa itu? The King of Emak-emak. SSU. Ya. Dia mempercayai teknik yang gue lakukan. He is one of my favorite guy ya di politik Indonesia modern. Maksud gue, dia membuktikan bahwa kalau lo kerja keras, lo bisa jadi. Lo lihat kan, ketika dia mau maju di Pilgub DKI, itu 0, kok angkanya menang. Dan siapa nyangka dia jadi cawapres. Dan sekarang angkanya jadi bagus kan. Ya terlepas lah bilang dia meninggalkan Anies Baswedan ABCD. Tapi dia adalah orang yang menurut gua layak diperhitungkan ya sebagai salah seorang yang berpolitik di Indonesia. Walaupun gua sadar betul senior-senior gua mungkin yang udah lebih lama berpolitik, yang lebih ini berpolitik, mungkin kalau ngelihat Sandi agak kecele juga gitu loh. Karena Sandi cepet gitu loh. Dan Sandi tuh dia bisa ngelihat jalan yang tepat gitu. Makanya salah satu orang yang gua tanya ketika gua pengen hijrah ya dari sini ke sini adalah Sandiaga Uno gitu kan. Kingmaker gue punya model, terus orator gue punya model gitu. Tapi kalau yang rada-rada complete set sih Doi ya. Ini kayak salah satu ilmu nih buat beberapa teman-teman yang nggak tahu ya. Kadang-kadang orang-orang tuh berisik banget di sosial media, tapi di belakang layar tuh mereka berpelukan guys. Jangan kita yang kehebohan berantem ya sih. Gue selalu pernah tuh ngeliat waktu itu Bang Bahlil sama Bang Sandi lagi nyinyir-nyinyiran di TV. Pas ketemu juga bro. Gitu kan? Gue kadang-kadang mikir ya Allah, kasihannya orang-orang tuh yang apa kabar bro, cimika-cimiki, aduh apa kan? Iya. Orang emang bersahabat dulu baru ketemu di politik. Gue juga berkali-kali ya. Misalnya mungkin kalau lo ngeliat gue sama siapa yang paling sering ngamuk-ngamukan ya? Sama Rian. Nah, gue bro banget sama Rian kan ya. Rian adalah abang gue. Adian, Budiman, Irma Caniago. Itu kalau ketemu gue tuh kayak peluk-peluk. Faldo, bandel ya kamu ya. Ini orang masuk politik tuh kan rata-rata ketika dia udah selesai sama dirinya, pensiun, udah selesai, usaha udah banyak. Kalau gue kan mulai gue balik. Ya, gue sih pengennya pensiunnya tuh di umur ya nggak usah lah 50 tuh udah pensiun lah gitu loh, gantian gitu. Jadi kalau berhasil nih guys model 25 tahun start ini ya kan, jadi gue di umur 50 tahun gue nggak perlu nyapres lagi, gue udah kelar gitu loh. Ya udah jadi apa gitu, jadi nggak perlu memaksakan diri di umur 65 tahun ya gue udah ke masjid gitu, terus kayak ngurusin anak cucu gitu. Banyak orang berpikir jadi politisi nasional ngapain lagi ke daerah, karena semua politisi daerah pengen ke nasional ya kan. Tapi gue jujur, bagi gue alam itu di Minang itu dikenal dengan alam tak gampang jadi guru. Jadi apa yang terjadi itu adalah pelajaran yang Allah kasih ke lu ya, di alam ini ya. Apa yang lo temukan, apa yang lo lihat itu adalah lesson, intinya itu. Jadi mungkin dulu gue tiba-tiba kegeret ke nasional dengan mungkin gue belum terlalu di tempat dimana tempat founding fathers bangsa ini tuh belajar. Lo bisa bilang Sumatera Barat itu isinya founding fathers bangsa ini semua, dan mereka nggak tertarik jadi presiden waktu itu, atau mungkin nggak bisa juga, gue nggak tahu gitu. Tapi gue berharap pulangnya gue ke Sumatera Barat ini ngisi gue lagi. Jadi once ketika ada panggilan untuk bertarung di daerah yang lebih serius untuk republik ini, at least gue udah ngelakuin untuk Sumatera Barat. Dan gue percaya negara ini harus dibangun dari daerah yang kuat. Ini ngomongin kampung nih berarti ya. Lo kalau bisa merangkum dikit, Faldo itu siapa ya? Seorang apa? Yang dulunya itu apa? Gitu, bisa nggak sih lo ceritain dikit?
pegiat komunitas, yang bisnis, dan yang juga aktivis saja. Ya politik ini cuman jalan hidup yang dia pilih. Iya, itu aja gue. Tapi keluarga semuanya dukung perjalanan gue dari Alhamdulillah sih, alhamdulillah. Maksud gue it's not easy. Itu nggak mudah sih buat bokap apalagi ya. Kan shock banget lu bayangin ceritanya. Ini gue nggak tahu boleh cerita atau enggak. Bokap gue tuh 2 minggu nggak nyapa gue waktu gue pindah. Santai. Dia Super stres lah. Oh iya. Iyalah. Pasti tuh ditanya itu di Iya dong. Lu bayangin dia kan sholat kan kalau di kampung kan sholat tuh berjamaah, majelis taklim gitu kan. Valdo yang waktu itu bela Prabowo gitu tiba-tiba begini. Bokap gue pakai jurus diam 1000 bahasa juga dan gue pas Tapi nyapa. lu sempet konsult dulu? Konsol. Dia tahu dari berita. Konsol dong. Konsol semua. Gue konsol semua. Gue bilang sabar, tenang. Termasuk istri juga, termasuk anak gue juga gitu loh. Jadi ya alhamdulillah sih gue, ya mudah-mudahan ya keluarga gue berlapang hati menerima kekurangan gue dengan segala. Ya nggak gampang lah. Mungkin perlu lo cari juga tuh cerita tentang keluarga politisi itu, ya nggak gampang lah. Maksud gue sadar betul itu dan ya. Bokap nyokap gue tuh kadang-kadang bingung juga, bang ini gimana nih? Ini gubernur, bupati, kok gubernur lagi gitu kan? Nah ini kemarin, ya jujur aja babe gue juga kemarin Demokrat, Golkar, PKB gitu loh. Kan karena orang banyak yang misunderstanding ya terkait nggak pengen bilang orang nggak paham gitu. Tapi mungkin belum tahu aja bahwa pileg sama pilkada beda gitu loh. Jadinya ya nyokap bokap gue juga perlu gue kalau nggak bisa menenangkan nyokap bokap gue nggak akan jalan pun istri gue ya kan. Misal nih gue bakal ke Padang sebulan ya, it's not easy lah. Paling nanti mudah-mudahan istri gue berkenan nyamperin gue lah ke Sumbar. Ada nggak sih orang yang lo look up to? Tadi kan ada Bang Sandi yang bilang, tapi ada nggak orang yang memang lo respect yang bilang sama lo perpindahan lo dari PAN ke PS itu sebuah move? Banyak. Lebih banyak bilang seimbang. Bagi gue seimbang. Jadi gimana cara ngukurnya yang paling gampang ya? Cara ngukurnya paling gampang gini aja. Mungkin dari kalau orang ya pengikut sosmed lah. Nah, kalau maksud gue lebih ke orang kali ya. Karena kalau figur, lo ngapain aja ada yang salah pasti. Figur, ya kalau gue sih menurut gue seimbang ya. Dan nah ini mungkin kuncinya. Baru ingat gue, kuncinya Dip. Yang gue lakukan adalah gue jalannya terus. Orang mau ngomel kayak apa juga gitu kan, orang mau bilang wah ini salah nih, ini nggak bener nih gitu kan. Tapi kan gue sejak Oktober pindah itu gue nggak berhenti loh. Sampai nggak mungkin dong orang ngata-ngatain gue 7 bulan Dip. Ya kan, paling lama orang ngata-ngatain gue 2 minggu aja udah muak kali. Gue juga bersyukur sih kalau ada orang secara serius bikin tulisan ngata-ngatain gue, mikir loh untuk ngata-ngatain gue kan. Alhamdulillah. Jadinya mungkin konsistensi aja, lo jalan aja terus. Jadi di politik nih jalan juga kayak jalan di padang pasir istilahnya. Kadang ikut 1, hilang 2, nambah 3, hilang 1. Instagram gue tuh awalnya tuh 380 ribuan followers, naik dari 16.000, decline terus sampai sekarang 280 ribu. Tapi sekarang itu kondisinya unfollow 100, follow balik 101. Unfollow 90, follow balik 80. Terjadi rotasi gitu loh. Jadi pasti akan ada yang hilang. Dan menurut gua kalau di politik, ini menurut gua ya, lo punya pendukung harus lo uji. Dia itu demen sama lu atau demen sama lu punya pikiran. Demen sama lu jadinya fanatik, capek bos mengikuti kata fans. Bang Valdo rambutnya harus di skinny gitu. Capek kita gitu kan. Tapi kalau dia percaya sama lu, dia yakin kalau seandainya lu jalan ini untuk keyakinan, jadi gue jalan terus. Nah capek. Jadi kalau lagi sih mungkin bahasa gampangnya ketika lo menghadapi cacian ya, yang perlu lo lakukan adalah jalan secara konsisten aja. Ketika lo jalan secara konsisten, gue semakin yakin gue berpolitik bukan karena kata-kata orang, tapi karena value secara gue nih. Di politik itu, kalau lo tuh nggak punya musuh, it means lo nggak punya temen.
Jadi kalau lo merasa lo tuh nggak punya musuh, hati-hati lo. Bisa jadi lo nggak punya teman. Iya. Jadi itu juga dalam dan gue sih sekarang happy lah. Maksud gue senang banget kalau seandainya ada yang kritik gitu kan. Oh kalau gue jadi pejabat ya, gue sewa ruko. Tukang kritik Valdo. Gue bikin tulisan 100 sehari. Biar gue kan serius kerjanya kan. Gitu loh. Jadi bahkan dulu gue waktu Pilpres gue ngusulin itu ke Sandi. Bang, sewa itu ruko di dekat Istana Negara. Itu kerjanya orang ngeritik-ngeritik abang aja, gue bilang. Kan bagus kan kerja government jadinya kok kayak gitu. Kita nggak boleh. Telinga nggak dipakai, telinga 2 nih, mulut 1. Terakhir banget nih, lo tuh, ini kan perjalanan lo sepanjang lah ya. Jauh bos. Lo tuh sebenarnya punya cita-cita tuh diingat orang tuh sebagai apa sih nantinya di akhir masa atau lo tuh pengen diingat sebagai apa? Gue pengen, boleh dong gue punya pengen. Boleh. Ya pokoknya cita-cita gue orang tuh berani berpolitik tanpa ngelihat dia itu dari mana, anak siapa, sukunya apa, agamanya apa, dan isi sakunya berapa. Jadi that's what I'm fighting for. Gue ingin politik itu jadi jalan yang akan diambil setiap orang, dan mudah-mudahan kerja ini berhasil sehingga nanti orang-orang tuh ingat gitu, wah politik tidak semengerikan itu, dan di sini banyak keputusan penting dibuat. Jadi kita butuh best talent di sini. Nah kita perlu orang yang buka-bukain jalannya. Jadi bisa jadi gue yakin sih kalau seandainya in the future ya, di masa depan orang bisa mencapai ini jauh lebih cepat. Dan gue nggak pernah mau berantem sama adik-adik kelas kita bos, karena mereka jauh lebih pintar dari kita. Mending kita temenan aja sama mereka. Ayo guys, teman-teman yang usianya di bawah kami, insya Allah kita akan berteman. Saya tidak ingin berantem sama anda. Nah dan mudah-mudahan gue dikenal sebagai itu aja sih. Maksud gue banyak orang bilang bahwa jadi politisi itu harus jadi pejabat, gubernur, bupati. Enggak sih. Gue bukan orang yang sedang tidak punya kerjaan sehingga gue pengen jadi tuan gitu. Tapi yang ingin gue perbaiki adalah kualitas demokrasi. That's why gue masuk parpol. Ya, gue memilih jadi anggota parpol. Kan? Gue bisa aja mungkin running. Gue nggak tahu ya in the future apakah gue akan running as independent. Tapi at least for now, menjadi bagian parpol itu menandakan gue punya keyakinan cara lo fix demokrasi ini lewat partai. Dan kalau lo pengen perbaiki partai ya lo harus jadi anggota partai dong. Ya kalau ibaratnya gue gini aja, kalau lo ngomel sama partai politik, ini ada rumah kebakar nih misalnya kan, terus nih lo semua nih ngerubungin misalnya, tapi lo cuman kerubungin aja ngegosip, ya gue datang gue bawa selang gitu, gue bawa ember ya gue semprot aja. Ya, siapa yang lebih efektif? Ya ini kong, ya termasuk dengan gue di PSI hari ini. Kalau seandainya ada lu yang mungkin komplain sama PSI, ngomel sama PSI misalnya, but di luar, I choose to go inside and I fight there di dalam. Mudah-mudahan berhasil. Kalau nggak berhasil, ya kita cari orang lain untuk menyelesaikannya. Coba lagi, kan di politik katanya lu bisa mati berkali-kali. Ya itu dia hasil obrolan kita sama Valdo Maldini. Ya, mohon maaf kalau ada yang salah ya guys. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan mention orang. Ini The Sunday Project. Kita dari sini. Sunday Project. Ini Sunday Project di CFD deh. Bukan. Terima kasih. Dadah. Reno_Prayoga 33. Emoticon ketawa. Politik itu kejam. Udah bagus-bagus dipang, malah ke sebelah. Ente nih. Ente tahu nggak? Gua nggak mau ngomentarin partai lain. Gua nggak mau ngomentarin partai sebelumnya ya, karena itu ethics ya. Dan terima kasih PAN, partai yang telah memberikan gue kesempatan. Gue di PAN itu merasa udah pernah jadi kiper, back, libero, sampai striker, sampai pemain lapis 3, naik lagi ke timnas utama.